Halo Mirsa, kembali lagi bersama saya Bagus Septian Fajar di WKWK News. Hari ini sudah 2 tahun lamanya kita menghadapi virus COVID-19 dan saatnya kita mendengar kabar baik dari pemerintah. Pemerintah klaim sudah berhasil memulihkan perekonomian Indonesia di tengah-tengah negara ASEAN masih berusaha memulihkan perekonomiannya. Apakah hal tersebut sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Sebelumnya terima kasih kepada yang ada di studio. Sekarang mari kita simak bagaimana pendapat masyarakat tentang klaim pemerintah atas pulihnya ekonomi di Indonesia. Kalau saya sih sebagai jaga kedai belum sampai dari kata pemerintah soal perihal sudah memulihkan ekonomi. Menurut saya itu ya belum sampai ke rakyat yang bawah. Maksudnya dalam kata-kata memulihkan ekonomi menurut saya masih kurang, karena beberapa tempat atau bagian itu memang tidak mudah untuk memulihkan ekonominya dan juga perlu bantuan dari pemerintah. Tapi ya pemerintah sendiri buktinya ya masih belum ada ya. Bukti nyatanya tidak ada. Indonesia berhasil mencetak pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 sebanyak 7,0% dibandingkan dengan tahun lalu. Mesin pertumbuhan dan pangan naik 5,9%, investasi naik sebanyak 7,5%, dan ekspor naik sebanyak 31,8%. Bahkan sektor manufaktur naik 6%. Namun, Direktur Bima Yudhistira mengatakan euforia ekonomi naik kurang lebih 7% bersifat temporer karena didorong kenaikan konsumsi pada Ramadan. Namun, sektor penopang kali ini merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja yang kecil, seperti sektor transportasi dan perhotelan. Namun, sektor pertanian yang menyerap daya kerja tinggi hanya bisa berkembang 0,3%. Diperkirakan nanti pada laporan kuartal 3 ekonomi tak lagi tinggi karena ada kabar PPKM darurat. Selain dari itu semua, sektor ekspor tidak cemerlang seperti tahun lalu akibat penyebaran varian Delta hingga mempengaruhi penurunan permintaan produk ekspor. Sebenarnya kita tidak melihat pertumbuhannya yang berkualitas tinggi karena sektor-sektor yang penopang pertumbuhan ini adalah sektor-sektor yang relatif penyerapan tenaga kerjanya kecil. Bisa 20-15% itu ada di sektor transportasi, kemudian sektor akomodasi perhotelan. Ya, ini adalah sektor-sektor yang sebelumnya penurunannya tajam sekali. Artinya kita tidak hanya mengejar pertumbuhan yang tinggi, tapi juga pertumbuhan yang berkualitas. Karena dari situ serapan tenaga kerja yang membaik, maka akan ada pemulihan daya beli dan konsumsi rumah tangga yang lebih merata.
Pemerintah mengatakan ini pemulihan yang fleksibel karena dengan akumulasi dana APBN dan ekonomi nasional yang dilebarkan menjadi 774 triliun. Selius mengatakan implikasinya terhadap defisit anggaran khususnya pada 2023 mendatang harus kembali pada ambang batas tertentu. Sekarang kan utang sekitar 6.500 triliun rupiah. Jadi perkiraannya ya kita kalau dalam rate yang sama kenaikan jumlah utangnya kemungkinan besar tahun 2022 itu bisa menjadi 7.000 sampai 7.500 triliun rupiah. Jadi artinya memang ada kenaikan utang yang cukup signifikan dan tentunya nih akan berpengaruh juga kepada rasio utang. Karena rasio utang yang diperbolehkan adalah maksimum 60% dari PDB, kita ruangnya hanya tersisa 10-12% nantinya dari PDB. Jadi akan semakin kecil dan itu artinya resiko pembiayaan utangnya semakin besar. Bima Yudhistira juga mengatakan kita berharap pada faktor-faktor tertentu, di antaranya mempercepat vaksinasi pekerja, mengusahakan serapan belanja pemerintah di bawah 80% dan memperbaiki data dan mempercepat stimulus pemerintah untuk menangani dampak COVID-19. Bersama Bagus Septian Fajar, Jember melaporkan.